Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam dengan berita terbaru, terupdate, dan kali ini saya akan membahas tentang perbincangan mengenai penangguhan penahanan kemarin yang sempat ramai ya terhadap Roy Suryo yang kembali menjadi perbincangan publik setelah pengacara kondang siapa lagi ya kalau bukan Hotman Paris Hutapea yang menyoroti proses hukum yang sedang berjalan ini. Dalam sejumlah pernyataan publiknya, Hotman ini mempertanyakan mengapa ada atau muncul ya anggapan bahwa ada orang besar yang ikut campur sehingga Roy Suryo dan juga pihak terkait ini bisa memperoleh penangguhan penahanan. Nah, Hotman justru menilai bahwa keputusan tersebut menjadi maksudnya masih berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak otomatis menunjukkan adanya intervensi kekuasaan. Yang teriak-teriak di medsos, ada orang di belakang yang sangat kuat. Mungkin jangan-jangan orang itu akan membuat Roy Suryo jadi menteri. Bahasa kamu itu seolah-olah menuduh Prabowo. Oh, tidak, Bang Hotman. Terima kasih, Bang Hotman. Jadi, gini Bang Hotman. Pada saat euforia di depan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Nah, di situ kan banyak tokoh juga. Ya. Ada 60 tokoh. Itu disebut satu persatu juga. Terima kasih atas atensinya dan lain-lain. Bang Hotman, saya cuma mengambil satu pemberitaan juga podcaster ya kalau nggak salah Pak Edi ya pada saat itu juga menyebut ada orang yang memang ada di lingkaran orang besar. Nah, sehingga saya berprinsip bahwa ternyata yang dipodcastkan dengan apa yang terjadi pada kenyataan kemarin itu ada sesuatu nih. Nah, momen yang kemudian menjadi sorotan publik ini terjadi ketika nama Ade Darmawan ini ikut disebut ya dalam diskusi mengenai penangguhan penahanan tersebut, karena saya rasa Ade Darmawan ini ya yang paling berisi tentang penangguhan penahanan ini, yang mana dalam sejumlah potongan video yang beredar juga di media sosial, Ade Darmawan ini tampak kesulitan ya memberikan jawaban tegas saat mendapatkan pertanyaan langsung mengenai dugaan adanya orang besar yang berada di balik proses penangguhan penahanan Roy Suryo. Seperti yang dia keluar kemarin di depan media ya, katanya bahwa penangguhan penahanan Roy Suryo itu ada peran orang besar di belakangnya, entah siapa. Namun pertanyaan yang dilontarkan Hotman Paris ini dianggap cukup tajam karena langsung mengarah pada substansi tuduhannya secara langsung yang selama ini ramai diperbincangkan publik. Alih-alih menyebut nama atau menghadirkan bukti konkret, jawaban yang muncul ini dinilai berputar-putar dan tidak nyambung ya, dan juga ini tidak memberikan kepastian mengenai siapa sosok yang dia maksud ini. Nah, disinilah banyak pihak yang mulai mempertanyakan dasar tuduhan tersebut. Sebab dalam negara hukum kan tuduhan mengenai adanya campur tangan tokoh berpengaruh tentu kan harus dibarengi dengan bukti yang kuat, bukan sekedar asumsi ataupun hanya spekulasi yang nggak jelas ya. Bagi pendukung Roy Suryo ya, situasi ini justru memperlihatkan bahwa opini yang berkembang selama ini lebih banyak dibangun oleh dugaan daripada fakta. Mereka menilai bahwa penangguhan penahanan bukanlah sesuatu yang luar biasa dalam sistem hukum Indonesia. Banyak tersangka dalam berbagai kasus sebelumnya juga memperoleh hak yang selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyidik maupun aparat penegak hukum. Pandangan tersebut sejalan juga ya dengan pernyataan Hotman Paris yang beberapa kali menyarankan agar Roy Suryo dan pihak lain yang terkait perkara tersebut tidak harus ditahan di dalam penjara. Menurut Hotman, terdapat berbagai alternatif penahanan yang diatur dalam hukum seperti tahanan rumah ataupun tahanan kota. Ia menerangkan bahwa juga proses hukum tetap bisa berjalan tanpa harus selalu mengedepankan penahanan fisik di rumah tahanan. Dan juga di tengah derasnya opini yang berkembang, banyak pendukung Roy Suryo juga melihat bahwa kasus ini telah bergeser dari substansi hukum menuju arena persepsi publik. Mereka menilai setiap langkah yang menguntungkan Roy Suryo langsung dikaitkan dengan teori adanya kekuatan orang besar di belakang layar. Padahal kan hingga kini belum ada bukti yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat mengenai siapa orang besar yang disebut-sebut tersebut, maupun bagaimana bentuk intervensinya. Ketika Hotman Paris ini meminta penjelasan yang lebih rinci, hal itu membuat sebagian masyarakat bertanya-tanya, apakah memang ada fakta yang disembunyikan atau justru isu orang besar ini hanya menjadi narasi yang terus diulang tanpa dasar yang kuat. Nah, dalam perspektif yang lebih luas, polemik ini menunjukkan pentingnya membedakan antara dugaan dan fakta. Roy Suryo tetap berhak yang mendapatkan perlindungan hukum
Demikian pula pihak-pihak yang menuduh adanya campur tangan kekuasaan juga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan bukti yang dapat diuji secara objektif. Nah, karena itu, bagi banyak pendukung Roy Suryo, momen ketika Ade Darmawan ini tampak kesulitan dan juga gelagapan ya menjawab pertanyaan Hotman Paris ini dianggap sebagai titik penting dalam perdebatan ini. Bukan karena perdebatan tersebut otomatis membuktikan Roy Suryo ini tidak bersalah, bukan. Ini melainkan karena tuduhan besar yang dianggap ini beredar ternyata belum disertai penjelasan yang benar-benar meyakinkan, bahkan sampai bukti yang lebih kuat muncul di hadapan publik pun belum ada, tapi malah narasi mengenai adanya orang besar ini di balik penangguhan penahanan Roy Suryo akan tetap berada pada wilayah dugaan. Bukan fakta yang telah terverifikasi seiring berjalannya waktu. Nah, perdebatan mengenai penangguhan penahanan Roy Suryo justru semakin menarik perhatian masyarakat, bukan hanya karena nama Roy Suryo yang sudah lama dikenal publik, tetapi juga karena munculnya berbagai spekulasi yang berkembang lebih cepat daripada fakta yang terungkap. Di tengah situasi tersebut, publik menunggu jawaban yang lebih jelas atas tuduhan adanya orang besar yang disebut-sebut ikut berperan dalam proses penangguhan penahanan. Namun hingga kini tuduhan itu masih menyisakan tanda tanya ya. Ketika pertanyaan demi pertanyaan itu diajukan secara terbuka, bukti yang diharapkan masyarakat belum juga muncul. Nah, inilah yang membuat banyak orang ini mulai melihat kasus tersebut dari sudut pandang yang berbeda ya. Jika memang ada intervensi dari pihak berpengaruh, tentu seharusnya terdapat fakta, dokumen, kesaksian, ataupun setidaknya ya petunjuk yang dapat diuji secara hukum. Tanpa itu semua, tuduhan besar hanya akan menjadi konsumsi opini yang sulit dibuktikan kebenarannya. Nah, sedangkan di sisi lain, pendukung Roy Suryo menilai bahwa proses hukum yang dijalani klien mereka seharusnya dihormati tanpa dibebani berbagai asumsi yang belum tentu benar. Ya, menurut mereka, penangguhan penahanan merupakan hak hukum yang tersedia bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat, bukan sebuah fasilitas khusus yang hanya bisa diperoleh ketika kedekatan dengan tokoh tertentu. Karena itu, mereka ini beranggapan bahwa tudingan adanya campur tangan orang besar ini terlalu jauh ya, jika tidak disertai dengan bukti yang kuat. Momen ketika pertanyaan tajam itu dilontarkan dan jawaban yang diberikan dianggap belum memuaskan, ini kemudian menjadi bahan diskusi luas di berbagai platform media sosial ya. Bukan malah memperbaiki nama sendiri, tapi malah memperburuk citranya sendiri karena jawaban yang kurang tepat ya. Bahkan potongan-potongan video itu dibagikan berulang kali, dianalisis oleh warganet, bahkan ini dijadikan bahan perdebatan panjang. Bahkan sebagian netizen menilai pertanyaan tersebut berhasil ya mengungkap kelemahan dari tuduhan yang selama ini beredar. Ya, sebagian lainnya tetap beranggapan bahwa kemungkinan adanya pengaruh kekuasaan yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Meski demikian, dalam sistem hukum modern, keyakinan ataupun dugaan publik tidak dapat menggantikan alat bukti. Hukum bekerja berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, bukan berdasarkan persepsi yang berkembang di ruang digital. Karena itulah banyak juga pengamat yang mengingatkan agar masyarakat ini tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh proses hukum selesai dijalankan. Bagi Roy Suryo sendiri, polemik tersebut bisa dikatakan menjadi ujian tambahan di luar perkara yang sedang dihadapinya. Selain harus menghadapi proses hukum, ia juga harus berhadapan dengan opini publik yang terus bergulir dari hari ke hari. Namun para pendukungnya berpendapat bahwa selama tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perlakuan istimewa, maka tuduhan mengenai keberadaan orang besar seharusnya tidak dijadikan dasar untuk menghakimi seseorang. Yang menariknya lagi ya, semakin banyak pertanyaan yang muncul mengenai sosok yang disebut-sebut berada di balik penangguhan penahanan itu, semakin besar pula tuntutan dari publik agar pihak yang melontarkan tuduhan ini memberikan penjelasan secara terbuka. Masyarakat juga ingin ya mengetahui apakah tuduhan tersebut benar-benar didasarkan pada fakta atau hanya berasal dari dugaan yang berkembang menjadi narasi besar yang pada akhirnya peristiwa ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam setiap kasus yang menjadi sorotan publik, transparansi dan bukti merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Tuduhan yang besar membutuhkan pembuktian yang besar pula, jika tidak yang tersisa hanyalah perdebatan-perdebatan yang ujungnya berpotensi menyesatkan opini masyarakat. Bahkan sampai saat ini
fakta yang terlihat di ruang publik menunjukkan bahwa pertanyaan ya mengenai keberadaan orang besar ini masih belum mendapatkan jawaban yang jelas dan juga terukur. Sementara itu, Roy Suryo tetap menjalani proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku, yang mana bagi para pendukungnya, kondisi tersebut justru memperkuat keyakinan bahwa penangguhan penahanan yang diperoleh oleh Roy Suryo ini lebih tepat dipandang sebagai bagian dari hak hukum yang tersedia, bukan sebagai hasil dari campur tangan pihak-pihak yang selama ini hanya disebut dalam bentuk dugaan tanpa bukti yang dapat diuji secara objektif.